Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Pada minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang materi besaran dan satuan. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengukuran. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi diri kita ataupun orang lain. Sebelum mengenal satuan panjang seperti sekarang, dahulu orang Indonesia mengukur suatu benda dengan menggunakan ukuran hasta, jengkal, dan depa. Satu hasta adalah jarak dari siku sampai ke ujung jari terjauh kita. Lalu ada satuan jengkal, yaitu panjang dari ujung jempol kamu sampai ke ujung kelingking kamu. Lalu ada satu depa, panjang dari ujung tangan kananmu sampai ke ujung kirimu. Lain lagi di Inggris, yaitu ada satuan 1 yard, jarak dari hidung sampai ke ujung jempol pada saat tangan terbentang. Karena ukuran panjang setiap orang itu berbeda-beda, sehingga sangat sulit untuk menentukan satuan panjang berdasarkan satuan tadi. Oleh karena itu ditetapkanlah satuan internasional sebagai satuan baku. Nah, satuan baku tadi sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah proses mengukur suatu besaran menggunakan alat ukur dan satuan besaran tertentu. Proses mengukur sendiri melibatkan aktivitas membandingkan suatu besaran menggunakan alat ukur terhadap objek yang sedang diukur. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang besaran. Setiap besaran pokok memiliki alat ukurnya sendiri. Contohnya saja neraca untuk mengukur massa dan termometer untuk mengukur suhu. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang alat ukur, panjang, massa, dan waktu. Pertama, kita akan membahas mengukur besaran panjang. Alat ukur yang dapat kita gunakan adalah mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Mistar memiliki skala terkecil sebesar 0,1 cm atau 1 mm. Cara mengukurnya yaitu kita sejajarkan posisi benda dengan penggaris sehingga dapat terlihat angka pada skala. Jangka sorong memiliki 2 skala. Yang pertama ada skala utama yang terletak pada rahang tetap yang memiliki ketelitian sebesar 1 mm atau 0,1 cm. Yang kedua yaitu skala Nonius atau yang berada di rahang geser yang memiliki ketelitian sebesar 0,1 mm atau 0,01 cm. Cara membaca jangka sorong. Perhatikan pada skala utama yang berhimpit dengan angka 0 pada skala Nonius. Yang kedua, perhatikan angka berapa pada skala Nonius yang berhimpit dengan skala utama. Nah, cari yang benar-benar sejajar. Nah, garis ke N tadilah yang akan kita kalikan dengan skala terkecil pada skala Nonius, yaitu 0,01 cm. Di skala utama, angka yang berdekatan dengan 0 pada skala Nonius adalah 0,8 cm. Lalu garis pada skala Nonius yang berhimpit dengan skala utama adalah 5. Berarti hasil dari pengukuran ini adalah 0,8 cm ditambah dengan 5 dikali 0,01 cm yang didapatkan 0,8 ditambah 0,05 sama dengan 0,85 cm. Mikrometer skrup mempunyai 2 skala, yaitu skala utama dengan ketelitian
sebesar 0,5 mm, sedangkan pada skala nonius memiliki skala terkecil yaitu 0,01 mm. Cara membacanya yaitu pertama perhatikan skala utama yang paling dekat dengan selubung luar. Perhatikan garis mendatar pada skala nonius yang berhimpitan dengan skala utama. Pada skala nonius, angka yang berhimpit tadi dikalikan dengan skala terkecilnya, yaitu 0,01 mm, lalu ditambah dengan skala utama. Perhatikan pengukuran benda tersebut. Kita lihat, garis yang terdekat dengan selubung luar pada skala utama adalah 8,5 mm. Lalu garis mendatar pada skala nonius yang berhimpit pada skala utama yaitu sebesar 34 mm. Berarti hasil pengukuran benda tersebut adalah 34 dikali dengan skala terkecil pada mikrometer sekrup yaitu 0,01 mm didapatkan sebesar 0,34 mm, lalu ditambahkan dengan hasil dari skala utama yaitu 8, mm, maka didapatkan hasil sebesar 8,84 mm. Yang kedua, mengukur besaran massa. Mengukur besaran massa dapat menggunakan neraca ataupun timbangan. Contoh alat ukurnya adalah seperti neraca Ohaus, neraca sama lengan, dan timbangan Dachin. Yang ketiga, mengukur besaran waktu. Mengukur besaran waktu dapat menggunakan stopwatch ataupun jam. Contoh stopwatch yang dapat kita gunakan seperti stopwatch digital ataupun stopwatch pegas. Berdasar pengukuran alat panjang tadi, semakin kecil ketelitiannya, maka semakin presisi hasil yang didapatkan. Bukan berarti hasil pengukuran tadi sudah sempurna. Pasti akan terdapat kesalahan, baik dari seorang praktikan maupun terhadap alat ukurnya. Sehingga ada format untuk melaporkan hasil pengukuran kita, yaitu hasil pengukuran kurang lebih ketidakpastian alat ukur atau delta X. Ketidakpastian yang sering digunakan adalah ketidakpastian mutlak, yaitu 1/2 dikali dengan skala terkecil alat ukur. Contohnya mistar. Skala terkecil pada mistar adalah 0,1 cm, sehingga ketidakpastian mutlak mistar adalah 1/2 dikali dengan 0,1 cm, didapatkan adalah 0,05 cm. Angka penting adalah seluruh angka yang didapatkan dari hasil pengukuran. Angka penting terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada angka pasti dan angka taksiran. Angka taksiran adalah angka yang diragukan. Aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Contohnya, 234 memiliki 3 angka penting dan 12,56 memiliki 4 angka penting. Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, 202 memiliki 3 angka penting. Contoh lainnya, 2006 memiliki 4 angka penting. Yang ketiga, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 bukan angka penting, kecuali ada penjelasan lain. Contohnya, 1000 memiliki 1 angka penting. Contoh lainnya, 0,465 memiliki 4 angka penting. Yang keempat, angka 0 di belakang koma adalah angka penting. Contohnya, 2,00 memiliki 3 angka penting. Yang kelima, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 bukan angka penting. Contohnya, 0,006 mempunyai 1 angka penting. 0,00500 memiliki 3 angka penting. Pembulatan dalam proses berhitung. Pembulatan dalam proses berhitung digunakan untuk
digunakan apabila hasil dalam perhitungan tidak bulat. Nah, aturan-aturan pembulatan dalam fisika. Yang pertama, angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Contohnya, 6,427 dibulatkan menjadi. Yang kedua, angka kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Contohnya, 6,423 dibulatkan menjadi 6,42. Yang ketiga, angka tepat sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Yang ketiga, angka tepat sama dengan 5. Yang pertama, apabila angka sebelum 5 adalah angka ganjil, maka dibulatkan ke atas. Contohnya, 5,475 dibulatkan menjadi 5,48. Lalu apabila angka sebelum 5 adalah angka genap, maka dibulatkan ke bawah. Contohnya, 5,645 dibulatkan menjadi 5,64. Contohnya, 151,227 ditambah dengan 23,5. 7 adalah angka taksiran, 5 adalah angka taksiran. Hasil penjumlahannya adalah sebesar 174,727. Nah, pada penjumlahan ini memiliki dua taksiran. Nah, karena hasil penjumlahan atau pengurangan bilangan penting hanya boleh mengandung satu angka taksiran, maka karena 7 di sini adalah angka taksiran dan juga 7 di sini adalah angka taksiran, maka angka taksiran yang paling kiri. Jadi, hasil yang didapatkan adalah 174,7. (3,22 cm) ditambah dengan 2,1. Contohnya, 3,22 cm. Contohnya, 3,22 cm dikali dengan 2,1 cm yang memiliki 3 angka penting dan 2 angka penting. Nah, hasil perkalian yang didapatkan adalah 6,762 cm kubik. 6,762 cm persegi. Karena hasil perkalian dan pembagian tadi mengambil angka penting yang paling sedikit, maka 6,762 cm persegi menjadi 6,8 cm persegi yang memiliki dua angka penting. Notasi ilmiah atau notasi baku adalah cara penulisan bilangan secara ilmiah dalam bentuk bilangan 10 berpangkat. Tujuan notasi ilmiah adalah untuk mempermudah cara penulisan bilangan yang terlalu kecil ataupun terlalu besar. Notasi ilmiah biasanya ditulis A dikali 10 pangkat N. Dalam notasi ini, A menunjukkan bilangan, di mana bilangan tersebut kurang dari 10. Kurang dari 10 kan? Sedangkan 10N menunjuk kepada orde. Nah, aturan penulisan hasil pengukuran dengan notasi ilmiah. Yang pertama adalah pindahkan koma desimal sampai hanya tersisa satu angka di sebelah kiri. Yang kedua, hitunglah banyak angka yang dilewati koma desimal dan gunakan angka tersebut sebagai pangkat dari 10. Misalnya, massa bumi ditulis dengan notasi ilmiah adalah 6,37 kali 10
pangkat 24 kg. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.